Salam Minggu Kerahiman Ilahi bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan seluruh jiwa mendapatkan kerahiman Allah. Sekarang mari kita merenungkan tentang keraguan Santo Thomas dengan kerahiman Allah. Mungkin buat kita sulit membayangkan bagaimana perasaan Santo Thomas ketika para rasul lain mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melihat Yesus bangkit dan hidup. Jawabannya dalam Injil Yohanes menjelaskan kemarahan dan rasa sakit yang memenuhi hati Thomas saat dia dengan keras kepala memprotes karena percaya pada kebangkitan Yesus sampai dia bisa melihat dan menyentuh luka dari penyaliban. Suatu minggu yang dia harus habiskan untuk bergumul dengan hatinya sendiri dan kesaksian dari para rasul lainnya, sehingga mungkin cukup melemahkan kekeras kepalaannya sehingga dia hadir pada hari Minggu berikutnya ketika Yesus menampakkan diri kembali. Dia tidak akan tinggal bersama para rasul jika Thomas benar-benar menolak untuk percaya. Di suatu tempat di dalam hatinya yang paling dalam, dia masih memiliki harapan. Dia masih berharap. Bukankah itu sama bagi kita semua, terutama ketika kita dihadapkan pada salib kehidupan? Penderitaan bisa diacuhkan atau diremehkan, tetapi tidak ada yang sederhana, mudah, atau menarik tentang hal tersebut. Tidak peduli apakah itu. Ada keburukan sejati di dunia kita, dan kita semua telah berhadapan dengannya dengan satu dan lain cara. Tetapi bahkan di saat-saat penderitaan atau kekacauan terdalam, ada sesuatu di dalam diri kita yang masih melekat pada harapan. Di tempat inilah Santo Thomas bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Yesus bisa saja menampakkan diri kepada Santo Thomas dan memarahi dia karena ketidakpercayaannya. Mungkin mengirim dia menjauh dari para rasul karena kekerasan hatinya. Namun, alih-alih menjalankan keadilan ilahi yang merupakan hak Yesus sebagai Tuhan, Yesus mencurahkan kerahiman ilahi kepada Thomas dengan berlimpah. Yesus memerintahkan Thomas untuk menyentuh luka penyaliban, menyentuh bekas paku, dan meletakkan tangannya di sisi tubuh Yesus. Selain membuktikan kepada Thomas bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian, Yesus bertemu Thomas dalam penderitaannya karena ketidakpercayaan, kebingungan, dan rasa sakit, dan menunjukkan kepada Thomas bahwa dia telah menanggung penderitaan itu atas dirinya sendiri. Yesus sangat mengenal rasa sakitnya dan tidak mengabaikannya atau menghukum Thomas karenanya. Dengan menjadikannya miliknya, Yesus menciptakan kembali hati Thomas, mengisinya dengan kehidupan baru. Pertemuan antara Yesus dan Santo Thomas ini paling cocok untuk merayakan pesta kerahiman ilahi. Pesta ini cukup baru bagi Gereja Universal karena diresmikan pada kanonisasi Santa Maria Faustina pada tanggal 30 April tahun 2000. Santa Faustina adalah seorang suster religius Polandia yang menerima banyak wahyu dan perintah dari Yesus untuk menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi. Lukisan terkenal Yesus dengan sinar putih dan merah keluar darinya dengan tulisan "Yesus, Engkaulah andalanku", dilukis dari penglihatan yang diterima Santa Faustina. Kaplet kerahiman ilahi dan pesta itu sendiri adalah permintaan dari Yesus kepada Santa Faustina. Kata-kata dan kisah indah dalam hidupnya terekam dalam buku hariannya yang layak dibaca berkali-kali. Santo Yohanes Paulus II mengkanonisasi Santa Faustina dan sangat mengabdi untuk menyebarkan pesan kerahiman ilahi tersebut.
Perayaan pesta kerahiman ilahi sebagai puncak dari oktav Paskah tidak bisa dilewatkan. Paskah adalah pesta pada peringkat tertinggi di tahun ini, pesta paling suci. Itu sangat kudus sehingga kita membutuhkan 8 hari untuk sepenuhnya merayakan kemuliaan satu hari ini. Dan sebagai mahkota oktav berdiri pesta kerahiman ilahi, Yesus sangat ingin menjelaskan bahwa dia mati karena cinta kepada kita. Dan dia tidak akan berhenti untuk memberikan cinta itu kepada kita. Dia berkata kepada Santa Faustina dalam buku harian nomor 1682, "Kalau jiwa-jiwa mau menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepadaku, aku sendiri akan melaksanakan tugas untuk menguduskan mereka. Dan aku akan melimpahkan bahkan rahmat yang lebih besar lagi ke atas mereka. Ada jiwa-jiwa yang menghancurkan usaha-usahaku, tetapi aku tidak menyerah terhadap mereka. Begitu mereka berpaling kepadaku, aku akan bergegas menolong mereka dengan melindungi mereka dalam kerahimanku. Dan aku memberi mereka tempat pertama dalam hatiku yang pemurah." Interaksi antara Yesus dan Santo Thomas dihidupkan dengan kata-kata tersebut. Yesus menghujani Thomas dengan belas kasihan dan bahkan rahmat yang lebih besar dari yang dia percayai pertama kali. Ini sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin Tuhan yang sempurna bisa adil dan penuh belas kasihan? Untuk menjawab pertanyaan itu secara teologis membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun, di saat rasa bersalah dan malu kita, ketika belas kasihan diberikan kepada kita melalui kemenangan Yesus atas kematian, kita tidak akan mengajukan pertanyaan teologis. Pada saat-saat itu, hati kita bertanya, bagaimana mungkin cinta tidak meledak karena anugerah seperti itu? Bagaimana mungkin Tuhan tidak menghapus masa lalu, tetapi menciptakannya kembali sedemikian rupa sehingga memberkati kita meskipun kita adalah orang-orang berdosa? Sebuah contoh akan membantu menggambarkan sentimen ini. Pikirkan sesuatu di masa lalu yang sangat Anda sesali. Sesuatu yang jika mesin waktu ada, Anda akan kembali dan mau mengubahnya. Sambil memikirkan momen tersebut, bayangkan Yesus bertemu Anda pada saat Anda merasa sangat malu atau bersalah. Jangan membayangkan bahwa dia berkata kepada Anda, "Itu bukan masalah yang besar, saya akan memaafkan kamu," atau "saya akan mengabaikannya." Tidak. Sebaliknya bayangkan dia berkata, "Saya tahu rasa sakit yang ditimbulkannya terhadapmu, karena saya telah membuat rasa sakit itu menjadi milik saya. Lihat dan sentuh bekas luka di tangan saya, dan letakkan tangan Anda di sisi saya. Saya tahu betapa ini menyakitimu." Mengetahui rasa sakit kita lebih dalam, dia berkata, "Aku ingin memberikan hidupku padamu, agar luka ini tidak menjauhkanmu dariku. Luka-luka ini telah membuatku semakin dekat denganmu, dan aku berusaha untuk menciptakan kembali hatimu dalam cinta, sehingga kau tidak akan pernah terpisah dariku lagi." Itu adalah kerahiman ilahi yang tak terduga. Mungkin Anda menarik kembali tawaran Yesus seperti yang dilakukan Santo Thomas ketika para rasul memberitahu dia bahwa Yesus telah bangkit. Mungkin terlalu berlebihan untuk berpikir bahwa Yesus dapat atau akan melakukan sesuatu seperti itu. Itulah mengapa kematian dan kebangkitannya tidak terpikirkan. Bahwa Tuhan akan mati untuk orang berdosa tidak terpikirkan. Namun dalam belas kasihannya, dia berjanji untuk melakukan ini sejak dosa pertama.
Di Taman Eden dia bertemu Adam dan Hawa dalam kesalahan dan dosa mereka. Dan berkata kepada mereka dalam Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Menawan sekali, seaneh kedengarannya ayat tersebut. Itulah adalah hukuman Tuhan, tindakan keadilan terhadap Adam dan Hawa karena memakan buah terlarang yang dia janjikan untuk menyelamatkan mereka. Para bapak gereja telah menafsirkan ayat tersebut sebagai proto-evangelium atau Injil pertama. Ini adalah janji pertama dalam kitab suci tentang seorang juru selamat. Di sini Tuhan berkata bahwa keturunan umat manusia yang menjadi darinya Tuhan akan menyerang iblis dan mengalahkannya. Rencana Tuhan sejak awal adalah agar kita semua berada dalam persekutuan dengannya. Dosa kita tidak menghalangi rencananya. Sebaliknya, hal itu memungkinkan belas kasihan dan cinta Tuhan diketahui lebih dalam dari yang pernah bisa dibayangkan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Tuhan menggunakan dosa kita untuk menunjukkan kasih-Nya, atau bahwa Tuhan menghapus masa lalu kita seolah-olah penderitaan itu tidak penting. Penderitaan itu penting, dan dia merasakannya di kayu salib. Dan kita dapat mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaannya untuk menemukan kekuatan untuk menanggungnya. Penderitaan hanya bisa menjadi penebusan karena Yesus mengatasinya. Tuhan tidak menggunakan kita. Jika dia ingin menggunakan kita, maka dia tidak akan pernah memberikan kita kebebasan memilih, atau dosa tidak akan pernah ada. Kita akan beroperasi lebih seperti robot atau komputer daripada sebagai seorang manusia. Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan yang penuh kasih dan penyayang jika dia menggunakan makhluknya, karena cinta sejati diberikan dan diterima dalam kebebasan. Dipaksa untuk mencintai seseorang bukanlah cinta. Itu adalah perbudakan. Oleh karena itu, Tuhan tidak menggunakan dosa-dosa kita karena Dia mengasihi kita. Daripada menggunakannya, Dia memilih untuk menemui kita dalam penderitaan yang disebabkan oleh dosa kita dan menanggung penderitaan itu bersama kita. Bukankah itu tanda cinta sejati? Ketika seseorang duduk bersama kita di saat-saat tergelap kita, daripada meninggalkan kita untuk seseorang yang lebih menyenangkan. Dan melangkah lebih jauh, daripada membiarkan dosa kita menghancurkan kita, Tuhan menciptakan kembali kita dalam hidup baru dan kebangkitannya. Inilah belas kasihan, memberi melebihi apa yang layak. Kita hanya pantas mendapatkan keadilan Tuhan, dan Dia tidak bisa tidak menghujani kita dengan belas kasihannya. Seperti yang dikatakan dalam bukunya Santo Yohanes Paulus II yang berjudul Dives in Misericordia nomor 8. Inilah Putra Allah yang dalam kebangkitannya mengalami secara radikal belas kasihan ditujukan kepada dirinya sendiri. Artinya, cinta Bapa yang lebih kuat daripada kematian. Dan itu juga adalah Kristus yang sama, Putra Allah yang pada akhir misi mesianiknya dan dalam arti tertentu bahkan melampaui akhir, mengungkapkan dirinya sebagai sumber belas kasih yang tak terbatas dari cinta yang sama yang dalam arti tertentu bahkan melampaui akhir. Perspektif berikutnya dari sejarah keselamatan di gereja harus dikukuhkan selamanya sebagai lebih kuat dari dosa. Paskah Kristus adalah inkarnasi,
pasti dari belas kasihan. Tanda yang hidup dalam sejarah keselamatan dan dalam eskatologi. Dalam semangat yang sama, liturgi Paskah menempatkan di bibir kita kata-kata pemazmur, Misericordias Domini in aeternum cantabunt, yang berarti, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ini adalah ketika kita telah membuka hati kita yang terluka kepada hati Yesus yang penuh belas kasih dan menerima anugerah tak terduga dari hidup kebangkitannya, sehingga kita dapat berseru bersama Santo Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Selamat hari Minggu kerahiman ilahi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Salam sehat buat kita semuanya.